Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Salam. Salam sehat bagi kita semua. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Gereja Masehi Unity Timor, Klasis Kota Kupang Timur. Baiklah, pagi hari ini saya akan mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Kitab Yeremia pasal 42 ayat yang ke-6. Yeremia pasal 42 ayat yang ke-6. Sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk pagi yang diberkati ini. Kami akan mendengar sebagian kecil dari firman-Mu. Biar itu bisa menuntun kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang masih Tuhan izinkan. Urapi kami dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 42 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Yeremia memperingati supaya jangan mengungsi ke Mesir. Ayat yang ke-6, maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan, Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan, Allah kita. Demikian firman Tuhan, yang sungguhnya berbahagia bukan hanya kita yang mendengar, tapi yang mau melakukan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Supaya baik-baik dengarkan suara Tuhan. Itu tema yang saya ambil dan saya pilih berdasarkan renungan kita pagi hari ini. Kekasih-kasih Tuhan, kita sebagai manusia cenderung suka hal-hal yang baik, berita yang baik, menyenangkan, sukacita, dan seterusnya. Namun kadang-kadang sebaliknya, Tuhan justru memakai hal-hal yang buruk menjadi alat Tuhan juga. Sebagai kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 merubah total keadaan manusia. Yang semula julukan-julukan keren, negara terbesar, negara adidaya, negara spektakuler, lenyap kesombongan-kesombongan manusia. Apa yang terjadi di balik cerita pandemi COVID-19 yang beredar di media, semua atas seizin dan sepengetahuan Tuhan. Dampak negatifnya memang ada. Semua menjadi terbatas. Ibadat kita menjadi terbatas, pergaulan sosial terbatas, dan banyak hal yang kita rasakan dengan pandemi COVID-19 ini. Lalu yang mungkin menjadi pertanyaan kita, apakah Tuhan membiarkan hal itu? Jawabannya tentu kita tahu, tentu saja tidak. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan Tuhan akan memulihkan keadaan ini? Kita pun juga tidak tahu, karena semuanya ada dalam pengetahuan dan rancangan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, Israel bangsa pilihan Tuhan, milik Tuhan, pernah mengalami masa yang paling sulit, seperti yang mirip-mirip kita alami, yaitu mengalami masa pembuangan di Babel selama 70 tahun. Seumur manusia. Pembuangan ini begitu sempurna karena jelas mereka dipermalukan, mereka menderita, mereka tertekan, serba tidak nyaman hidup di bawah tekanan bangsa lain. Mereka dibawa dalam 3 gelombang. Gelombang pertama adalah orang-orang cerdik pandai, termasuk di dalamnya Daniel yang pernah kita sering dengar ceritanya. Gelombang yang kedua adalah para bangsawan, dan yang
terakhir adalah rakyat yang potensial. Sementara yang masih tertinggal adalah yang lemah. Itu pun dalam jumlah sedikit. Mereka hidup di dalam ketakutan. Bahkan mereka merencanakan ingin lari ke Mesir, mengungsi, karena tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Tetapi di balik itu masih tersisa mereka dalam kecemasannya mengingat Tuhan. Mereka datang kepada Nabi Yeremia untuk bertanya apa kehendak Tuhan. Apakah keadaan akan menjadi baik atau buruk kalau mereka mengungsi ke Mesir, ataukah mereka tetap bertahan dengan keadaan yang terjadi dan mereka alami setiap hari. Kekasih Tuhan, Yeremia diutus Tuhan untuk mengatakan, tidak usah mengungsi ke Mesir, karena apa yang ditakuti akan menimpa mereka. Kekasih Tuhan, hidup kita kadang tak ubahnya seperti Israel waktu itu. COVID-19 belum selesai. Seroja yang begitu menekan, merusak, porandakan di wilayah Nusa Tenggara Timur, membuat semakin kesesakan hidup, tertekan, menderita, kekurangan, sakit, dan seterusnya. Rasa-rasanya mungkin kita yang mengalami penderitaan itu pingin lari dari himpitan yang sekarang tengah kita rasakan itu. Tapi kemana? Seolah-olah tidak ada tempat yang aman untuk mengungsi. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan kondisi kita saat ini? Belajar dari umat yang tersisa, dari bangsa Israel yang tersisa, dari mereka yang tidak ikut di dalam pembuangan. Mereka mencari kehendak Tuhan, menerima suara Tuhan, mau mendengar suara Tuhan, mau melakukan suara Tuhan. Baik itu berita yang baik, hal yang baik atau buruk sekalipun, mereka siap. Karena ada di tangan Allah adalah keadaan yang terbaik. Kekasih Tuhan, kita ingat Raja Daud pernah menerima 3 opsi yang harus dipilih. 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar musuh, 3 hari penyakit sampar. Hal ini gara-gara sensus yang diadakan oleh Raja Daud untuk melihat berapa besar kekuatan dari rakyatnya. Akhirnya Daud menyerah dan mengatakan, sangat susah hatiku. Biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daud ingin, walaupun nanti tetap dalam hukuman, dalam kesusahan, tetapi di tangan Allah lebih baik daripada di tangan manusia. Kekasih Tuhan, dalam kesesakan, penderitaan, kekurangan, dan berbagai pergumulan hidup yang tengah kita alami, saudara-saudara dan saya alami, dalam keadaan apapun, kita mencari kehendak Tuhan. Dengan berdiam diri, tetap tenang, berdoa, disitulah kekuatan kita sesungguhnya. Meskipun kita punya kadar persoalan yang berbeda-beda, pergumulan yang berbeda-beda, tapi kita percaya semua yang milik Tuhan harus menjalani itu. Masing-masing dari kita mengikut Tuhan, mengikut Yesus, harus sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Tidak mudah, tetapi wajib hukumnya untuk kita lakukan. Kekasih Tuhan, kita berdoa supaya tidak tergoda untuk goyah iman seperti istri Ayub, yang karena tekanan keadaan yang begitu berat, begitu menekan dia, sampai keluar pernyataan,
masih bertahankah dengan keadaanmu? Kutukilah Tuhan Allahmu. Kutukilah Allahmu dan matilah. Kekasih Tuhan, tentu kita tidak menghendaki hal ini. Kita ucapkan di dalam posisi kita saat ini. Percayalah bahwa semua ada dalam waktu Tuhan. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Menjadi lebih baik daripada yang lalu. Menjadi lebih baik dari sebelum kita tertimpa COVID, tertimpa badai seroja, dan seterusnya. Penderitaan apapun yang tengah kita alami. Kekasih Tuhan, kalau kehidupan Bapak, Mama, saudara-saudara sekarang dalam titik terendah, jangan pernah lari kemana-mana. Jangan pernah juga kita umbar lewat media sosial, lewat hal-hal yang bisa membuat nama Tuhan tidak dimuliakan. Tapi belajar dari rakyat yang tinggal sedikit, yang tertinggal di tanah tempat saudara-saudara mereka terbuang. Mereka yang tinggal dengan kebimbangan, dengan keraguan, dengan pergumulan yang berat. Kita mendengar suara Tuhan lewat renungan macam ini, lewat mimbar-mimbar gereja, lewat peribadatan-peribadatan yang ada. Dan apa saja yang bisa menolong kita untuk mengenal Tuhan, mendengar suara Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan yang masih Tuhan izinkan. Supaya keadaan kita menjadi baik. Itu keyakinan dari sisa umat yang ada. Kita pun punya keyakinan yang sama, bahwa kita akan menjadi baik. Percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Seberat apapun masalah kita, Dia lebih besar daripada masalah kita, persoalan kita, pergumulan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan mengawali hari kita dengan memohon kekuatan Tuhan di dalam doa. Saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa yang baik, kami percaya apapun keadaan kami hari ini, di dalam pergumulan kami, bahkan pribadi, rumah tangga, masyarakat, bahkan kami sebagai anggota bangsa Indonesia, kami tengah mengalami pergumulan yang berat. Namun satu hal yang kami yakini, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pergumulan hidup kami yang berat ini. Atau mungkin karena penderitaan pribadi kami, keluarga kami, karena sakit penyakit, tekanan hidup, ekonomi, bahkan rumah tangga yang mungkin kami rasa kami tidak mampu untuk mengatasinya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Yesus ada bersama-sama dengan kami dalam setiap pergumulan kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami menerima hal ini dengan penuh sukacita, ucapan syukur. Karena inilah salib kami. Salib yang harus kami pikul untuk menjadi milik Kristus. Pagi hari ini kami mau menyerahkan setiap pergumulan kami tentang kehidupan pribadi, rumah tangga, kehidupan kami berjemaat, kehidupan kami sebagai masyarakat. Untuk Tuhan berkenan tuntun kami di hari-hari yang masih Tuhan izinkan. Kami tidak akan mampu berjalan sendiri. Oleh karena itu, hanya dengan tuntunan tangan Tuhan, kami dimampukan untuk melalui hari-hari yang sulit. Karena kami percaya pada saatnya nanti Tuhan akan memulihkan. Dan kami imani ketika Tuhan memulihkan, maka kami akan bersuka cita. Kami akan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Karena Tuhan yang membuat.
Kuatkan kami Tuhan, untuk kami tidak putus asa, untuk kami tidak menyerah, tapi kami sungguh-sungguh berharap pada belas kasihan Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan Gereja Masih Injili di Timor, baik di tingkat sinode maupun tingkat klasis Kota Kupang Timur secara khusus. Tuhan berkati mereka, agar pelayanan yang kami lakukan bersama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Dan renungan pagi yang disampaikan boleh menjadi berkat, kekuatan bagi semua yang mau mendengar kebenaran ini. Di dalam Kristus, kami mohon penyertaan-Mu. Amin.